Baik teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengcopy data table di website secara otomatis menggunakan Excel. Tanpa kita harus mengcopy satu persatu seperti ini, kita paste seperti ini. Langkah ini bisa dilakukan secara otomatis menggunakan Microsoft Excel dan datanya bisa kita ambil setiap hari tanpa mengcopy satu persatu seperti ini. Langkahnya adalah seperti ini. Pertama, kita ke tab data, kemudian kita pilih from web. Kita tunggu Excelnya loading dulu. Kita tunggu kalau sudah muncul seperti ini, kita masukkan URL atau alamat dari website yang ingin kita tarik datanya. Di contoh saya ini, kita ingin menarik data kurs transaksi BI, jadi kita copy data alamat tempat halaman ini berada, kita copy, kemudian kita kembali ke Excelnya, kita paste di sini, di from web. Lalu kita klik OK. Nah, di sini Excel otomatis akan mencari data tabel di website tersebut. Di sini ada beberapa pilihan yang muncul, kita klik yang dokumen pertama, previewnya seperti ini, dan ini bukan yang kita inginkan, kemudian kita pilih yang tabel 0, ini juga bukan tabel yang kita inginkan, kita pilih lagi yang berikutnya, tabel 1, barulah kelihatan tabel yang kita inginkan. Kalau sudah, kita bisa langsung klik load untuk mendapatkan hasil tampilan seperti ini. Atau kita bisa pilih transform data untuk mengedit tampilannya. Untuk yang pertama kita langsung saja load. Nah, di sini teman-teman lihat data tadi, data yang ada di website ini otomatis langsung akan muncul di data tabel ini. Kemudian kalau kita klik seperti ini, muncul tab baru di bagian atas namanya table design. Di sini ada pilihan refresh. Nah, misalnya teman-teman besok ingin mengupdate datanya, cukup tekan tombol refresh seperti ini, atau kita bisa ke bagian properties, ada pilihan enable background refresh, bisa kita refresh setiap berapa menit, atau kita otomatis refresh setiap kita membuka data file Excel yang sudah kita simpan ini. Untuk kali ini saya ingin refreshnya secara manual saja, jadi yang dua ini tidak saya centang, klik OK. Kalau kita lihat di sini ada kolom grafik dan kita sepertinya tidak membutuhkan kolom ini untuk saat ini. Jadi kalau ingin kita hapus seperti ini, delete. Kalau kita kembali ke bagian table design, lalu kita klik refresh, kolom grafik ini masih tetap muncul. Caranya supaya tidak muncul ketika kita refresh, teman-teman bisa klik dulu di bagian tabelnya, kemudian ke bagian query. Di sini kita klik edit. Ini adalah tampilan Power Query Editor. Tampilan ini juga akan muncul kalau ketika teman-teman membuka filenya. Tadi kan kalau kita langsung pilih load, kalau misalnya kita pilih transform, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada tampilan grafik, kita klik saja ke bagian judulnya atau headernya, maka akan terpilih semua. Kemudian kita klik kanan, pilih remove. Kalau sudah, kita close and load. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. eh, Kolom grafiknya sudah hilang. Ini juga kalau kita refresh, ya, progresnya terlihat di sini. Kalau kita refresh, kolom desainnya sudah tidak muncul lagi. Ada satu hal lagi yang cukup penting, teman-teman misalnya ingin menambahkan satu kolom hasil perkalian, misalnya di sini kita ingin menambahkan kurs tengah BI misalnya, kita bisa melakukan secara manual. Kurs tengah BI ini kan merupakan rata-rata antara kurs jual dan kurs beli. Atau bisa menggunakan rumus kurs jual tambah kurs beli dibagi 2. Kita bisa menggunakan cara manual seperti ini, atau kita bisa juga, kita kembali dulu, atau kita bisa juga menggunakan lewat menu transform tadi atau melalui query editornya. Kita kembali ke bagian query, lalu edit. Di sini teman-teman memilih 2 kolom, dua-duanya kita pilih dulu dengan cara klik kolom pertama, lalu tekan Ctrl untuk memilih kolom kedua. Kalau dua-duanya sudah terpilih seperti ini, teman-teman ke bagian Add Column, lalu bisa ke bagian sini ada pilihan standar. Standar ini bisa penjumlahan atau perkalian. Kalau kita klik Add, dia akan membuat tabel baru berupa hasil penjumlahan dari 2 tabel ini. Begitu juga dengan perkalian. Multiply ini dia akan membuat perkalian, Excel akan membuat tabel baru berupa hasil perkalian dari 2 tabel yang kita pilih ini.
Karena kita ingin mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan yang bagian statistik, lalu pilih average. Nah, di sini bisa kita ganti teman-teman namanya bukan average tapi kurs tengah. Oke, kalau sudah tinggal kita kembali ke tab home-nya, lalu close and load. Nah, inilah hasilnya. Kita bisa menambahkan misalnya pemisah ribuan seperti ini, supaya tampilannya menjadi lebih enak dilihat. Baik teman-teman semua, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.